Oke nih buat teman-teman yang nyari mobil keluarga atau operasional mungkin ya 40 jutaan. Di depan kita nih ada mobil yang kalau gue bilang sih harganya masih worth it ya. Ini adalah Toyota Fit guys. Ini Honda Fit tipe E 1500 cc tahun 2012 automatic transmission. Di depan kita nih ada Mercedes-Benz E200 2014 automatic transmission. Di depan kita nih ada mobil 50 jutaan. Kita langsung coba screening aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotif ya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Otobit dan kita coba akan nge-review unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini di Balai Lelang Otobit. Buat teman-teman yang belum tahu, langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Jangan lupa juga follow Instagram serta TikTok ya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke guys, ada unit-unit apa aja? Ikutin aja terus video Douzo21 ini sampai selesai. Oke, kita langsung cek aja. Di depan kita nih ada Honda Fit guys. Ini Honda Fit tipe E 1500 cc tahun 2012 automatic transmission. Odometernya udah di 119 ribuan dengan pajak mati di bulan Juni 2020 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C mesin C. Catatannya di sini hanya beberapa baret-baret ringan ya guys. Dan di sini opennya di harga 99 juta rupiah dan ini bisa menjadi pilihan teman-teman nih. Kita langsung coba screening aja ya. 99 juta untuk Fit 2012 yang E belum ada fog lampnya. Tapi headlampnya ini sudah berubah ya. Grill juga sudah chrome. Kalau beberapa baretan-baretan pemakaian ini sudah terlihat ya di bagian bodi sebelah kirinya. Sayang nih ban depannya tipis, velgnya sih masih bawaan OEM-nya. Dan ini bannya beda ya dengan yang ban belakangnya. Ini oplosan sih kayaknya. Warnanya sih oke. Sedikit nih kita cek di bagian kondisi mesinnya. Kalau untuk di bagian sealernya sih masih terlihat aman ya. Baut-bautnya juga masih belum ada bekas bongkaran sih terlihat di sini. Kalau untuk mesin kering ya. Untuk afron segala macam di sini sih masih terbilang cukup aja ya guys. Nah kalau untuk di sini ada beberapa baut-baut yang kancingan sudah diganti ya, khususnya di bagian lampu nih biasanya. Tapi untuk di bagian bullhead ini masih kondisi aman. Jadi terbilang mesinnya masih terbilang cukup nih guys kalau menurut gua. Sayang di sini nih ya di bagian bawahnya untuk mudguard atau spakport di fiber di bagian bawah nih nggak ada nih guys. Sebelah kiri dan kanan. Oke guys, kalau kita lihat dari sisi sebelah kanannya, ini bempernya agak sedikit renggang ya. Coba. Ya ini kayaknya klaimnya sudah agak bermasalah. Cuman nut-nutnya sih masih terbilang cukup presisi. Ini sudah ada sein di cangkang spion, cuman sudah baret-baret ya cangkang spionnya. Kalau ke belakang nih juga masih cukup presisi. Ini tipe E, jadi power sliding door. Karena ini dikunci, kita cek aja. Oke guys, di bagian interiornya sudah digital ya. Untuk di bagian AC-nya full, jadi bukan kompor gas lagi. Joknya sama trimnya sudah di retrim lagi. Nah kalau kita cek head unit sudah monitor double din. Kalau kita lihat di dashboard masih oke. Interior sih masih terkategori cukup nih guys kalau menurut gua. Nah sedikit kita cek di bagian belakang. Bagian stop lampnya sudah beda dengan yang 2011 ya. Jadi biasanya lampu nanas, yang ini sudah rata. 2 titik sensor parkir, defogger di bagian belakang, spoiler sama wiper masih ada. Dan ini kondisinya sih sebenarnya masih oke ya, masih cukup. Cuman terlihat kotor aja sih. Nah untuk di bagian stop lamp belakang sebelah kiri ini sudah agak mengembun guys. Kalau kita cek di sisi bagian sebelah kiri dari belakang sih kondisinya masih terkategori cukup ya kalau menurut gua. Oke, jadi kalau teman-teman tertarik nih, di depan kita ada Honda Fit tipe E ya 1500 cc tahun 2012 automatic transmission dengan odometernya di 119 ribuan, eksterior C, interior C mesin C, di open di harga 99 juta rupiah nih. Kalau emang teman-teman estimasinya masuk, dan gue yakin sih harganya masih masuk nih guys, 99 juta doang. Langsung ya teman-teman cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, berikutnya di depan kita ada Daihatsu Xenia tipe X3 1300 cc tahun 2017 manual transmission. Odometer di 97 ribuan dengan pajak mati di September 2019 kemarin. Eksterior masuk ke kategori C, interior C mesin C, di open di harga 90.500 nih guys. Kita langsung coba screening aja sedikit. Untuk tipe X ini velgnya sudah dioplos ya, harusnya velgnya velg OEM dari bawaan Daihatsu, tapi ini velg kaleng dengan tutup dopnya sudah plastik ya. Tapi di bagian headlamp sih masih cukup nih, masih agak kilap. Kalau di bagian fog lamp sih masih terkategori oke. Di cangkang spion nggak ada seinnya, tapi sudah agak renggang dan sudah full repaint nih di bagian bodinya nih. Ini juga sudah ada bekas dempulan ya di bagian bumper. Ini bekas repaintnya terasa banget di sini. Kalau kita cek di sisi sebelah kirinya nih, nah ini sudah nge-matte banget nih, sudah full repaint nih guys tuh.
udah agak tebel ya cat ya. Terus ini juga sudah bekas perbaikan bumper belakang, N-bar di bagian belakang, 2 titik sensor parkir, belum defogger pastinya. Spoiler, wiper masih ada, stop lamp sih masih cukup ya, ada 2 titik sensor parkir. Ini adalah sisi bagian sebelah kanannya, masih cukup presisi sih ya. Kita lihat nih masih cukup aman, tapi sudah full repaint dan agak-agak sedikit kusam. Kita cek nih di bagian interior. Nah, kalau di bagian interior sih sudah agak kusam di bagian door trimnya, setir ya sudah agak sedikit menipis. Odometernya udah hampir di 100 ribuan ya soalnya. Wah, lacinya nih sudah dibongkar nih. Nah, ini dia nih. Nah, ini adalah tutupan atasnya airbag. Nggak tahu nih airbagnya kayaknya modulnya udah nggak ada ya. Kita cek aja dulu coba di bagian depan. Oke. Kalau interior sih kusam ya tuh, teman-teman bisa lihat kusam, head unit masih bawaan, dan ini nih yang agak mencurigakan sudah dibongkar, kebongkar di bagian laci penyimpanan sama di bagian dashboard atasnya. Oke, kita cek di bagian mesin. Oke, kita cek di bagian sealernya sih masih aman, cuman sudah ada beberapa bekas retak-retak, tapi masih cukup ya karena bekas repaint biasanya. Kalau kita lihat di bagian mesin sih masih terkategori cukup ya. Afron aman, kalau di bagian bullhead sih terlihat masih cukup aja nih guys. Jadi masih belum ada bekas laka berat di sini. Kalau kita cek di bagian mesin untuk grade-nya sih masih terkategori cukup ya. Ini juga belum ada rembes yang terlalu berlebihan nih guys. Jadi masih umum-umum aja. Oke nih, buat teman-teman langsung aja di depan kita ada Daihatsu Xenia 1300 cc tipe X tahun 2017 manual transmission. Di sini pajaknya sayang mati ya di 2019, eksterior C interior C mesin C, di open di harga 90.500.000. Buat teman-teman yang estimasinya masuk langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke guys, di depan kita nih ada mobil yang kalau gue bilang sih harganya masih worth it ya. Ini adalah Toyota Avanza E guys, 1300 cc manual transmission tahun 2016, sudah barong nih guys. Odometer di 114 ribuan. Dicek di Samsat online sih nopolnya katanya sudah dijual ya, jadi harus langsung segera BBN. Ini pajak mati di April 2022 sebenarnya, dan ini eksteriornya C, interior C mesin C, di open di 79.500.000. Masih cukup worth to buy nih guys kalau menurut gua. Cuman kita cek dulu nih di bagian eksteriornya. Ini headlamp sih masih cukup bening, fog lamp masih cukup oke ya. Tipe E tapi sudah ada fog lampnya, sudah barong seperti ini kondisinya. Velg sudah gantian ala-ala BBS seperti ini dengan kondisi bannya nih oplosan ya. Ada yang 20%, ada yang 40%, ada yang 50%. Untuk di bagian body-bodinya kusam aja, ada beberapa baretan-baretan pemakaian, dan di bagian quarter ke belakangnya nih bumpernya nggak rapet ya. Jadi mungkin bagian klepnya sudah ada yang patah nih guys. Nah, kalau kita cek di sisi belakangnya, stop lamp sih masih cukup, yang sebelah kanan masih cukup bening. Nah, ini sayang di bagian sebelah kirinya masih cukup oke sih sebenarnya, sayang aja ada yang bolong di sini. Jadinya akhirnya masukkan air, itu harus segera diganti. Belum ada sensor parkir di bagian belakang, muffler sudah diganti nih. Terus di bagian belakangnya sudah ada spoiler dan juga masih ada wipernya. Sudah dipasangkan emblem tipe G juga di belakang ini guys. Oke, lanjut di sisi sebelah kanannya, natatnya sih masih terkategori cukup presisi, agak sedikit nguning aja sih, tapi nggak terlalu parah. Kedepannya juga masih oke, masih terbilang cukup baik sih kalau menurut gue. Di bagian eksterior butuh dicuci steam dan dipoles lagi nih guys. Lanjut kita ke bagian interiornya. Head unitnya sudah monitor double din, masih sarung joknya, tapi trim bawaan pabriknya masih oke. Door trimnya agak sedikit kusam, sudah two tone color, warna hitam dan juga warna brown nih. Plafonnya harus butuh di salon lagi tapi masih cukup sih. Nah, ini nih di bagian setirnya sudah ada mode di steering wheelsnya, padahal nih yang tipe E loh guys. Terus untuk di bagian setir sudah agak sedikit menipis, dashboard sih masih oke, dan kondisi interior sih masih cukup nih kalau menurut gue ya. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik, ini di depan kita nih ada Toyota Avanza tipe E tapi ala-ala G ya. Ini tahun 2016 manual transmission dengan odometernya di 114 ribuan nih guys. Eksteriornya katanya C, interior C mesin terkategori di C, dan ini di open di harga 79.500.000. Jadi oke guys, di depan kita nih ada mobil termasuk mewah ya. Ini adalah tipe E. Di depan kita ini ada Mercedes-Benz E200 2014 automatic transmission dengan odometer di 110 ribuan. Atas nama PT, pajak mati di bulan Agustus 2022. Eksteriornya C, interior B mesin B, dan di sini di open di 340 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja. Ini sebenarnya terbilang masih cukup oke, butuh dicuci poles lagi. Jadi kondisinya sih ini hanya kotor aja, debu. Ada 4 titik sensor parkir dan tambahan 2 juga. Di sini ada side corner parkirnya. Headlamp masih oke banget nih kalau menurut gue di sini ya. Ini cuman banyak debu aja nih, kotor ya. Terus kalau di bagian bodi-bodinya sih masih terkategori cukup presisi dan terbilang cukup aman ya. Ini hanya bodinya kotor aja sih. Kalau kita cek nih ke bagian belakangnya.
Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang. Stop lamp masih terkategori cukup, ada defogger ya pastinya untuk di kaca belakangnya. Dan kalau kita cek di bagian sisi sebelah kanannya, ini kondisinya sih juga masih terbilang cukup presisi. Velg masih OEM dari bawaan Mercedesnya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 30-40%an. Dan kita intip di bagian interior. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya tipe E, sudah ada diam analognya di bagian dashboardnya. Dashboardnya oke banget nih, masih bawaan Mercedes semua. Terus premium leather untuk di bagian kulitnya masih cukup baik ya. Dan kondisinya sih sini sudah pakai pedal shift, tuas persnelingnya ini ada di bagian setir. Dan ini sih kondisinya masih cukup baik ya kalau menurut gua. Oke nih, jadi buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Mercedes-Benz E200 2014 automatic transmission dengan kondisi pajak masih hidup atas nama PT nih guys. Di open di harga 340 juta rupiah dengan kondisi eksteriornya C, interior B, dan mesinnya juga terkategori B. Jadi buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini guys. Oke guys, di depan kita nih ada mobil 50 jutaan, kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Toyota Avanza tipe G 1300 cc tahun 2012 manual transmission. Odometernya di 160 ribuan. Sayang nota pajaknya nggak ada, cuman pas dicek di Samsat Online nih mati di bulan 8 2018. Agak jadi PR sih. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C, dan ini di open di 58 juta 500. Coba kita screening. Di bagian eksterior kekurangannya ada beberapa kusam ya di bagian cat. Velgnya juga sudah dioplos jadi kaleng seperti ini. Bannya pun juga oplosan nih. Kondisinya mulai dari 20%-an. Untuk di bagian headlamp sih masih cukup baik. Fog lamp masih cukup ya kalau menurut gua, belum ada yang kusam berarti. Untuk di bagian grill ini masih oke, chrome-nya cuma agak sedikit korosi jadi butuh dipoles lagi. Nat-natnya masih cukup presisi, agak sedikit korosi di bagian cangkang spion chrome-nya ya. Lalu ini kotor banget nih guys. Di bagian atasnya pun plafonnya juga ya kalau gue bilang kotor, tapi nat-natnya masih cukup presisi. Hanya catnya aja ya yang kusam banget nih guys kalau menurut gua. Lanjut kita cek di bagian sisi belakang Avanza G-nya. Ada 2 titik sensor parkir sebenarnya di belakang, cuma sudah dicopot ya. Lalu ini kusam banget di bagian backdoor-nya. Stop lamp sih masih oke. Untuk di bagian spoiler ada tambahannya, wiper masih ada ya. Ada end-bar-nya, tapi end-bar-nya ini sudah jatuh begini nih. Ya ini harus di repair lagi atau harus dicopot sama sekali sih kalau menurut gua. Cek bagian sisi sebelah kirinya nih. Velgnya sudah oplosan semua, bannya juga oplosan ya teman-teman bisa lihat. Ada beberapa baret-baret pemakaian. Natnya ini masih cukup presisi nih guys. Jadi kalau gue bilang sih ini PR-nya butuh di repaint aja dan di repair body sedikit-sedikit. Oke, sedikit nih kita intip di bagian interiornya. Joknya masih sarung, head unit sudah monitor double din. Terus di bagian interior nih sebenarnya overall nih butuh di salon lagi. Interiornya juga masih C, agak-agak kusam dikit pemakaian aja. Jadi kalau menurut gua langsung ya ini butuh di salon kembali di bagian interiornya. Masih kondisi C guys. Oke nih, kalau teman-teman lagi nyari mobil 50 jutaan. Nah, ini ada Avanza nih guys. Di depan kita ada Toyota Avanza G 1300 cc manual transmission tahun 2012. Odometer di 160 ribuan, sayang nota pajaknya nggak ada, tapi cek di Samsat Online di bulan 8 2018 kemarin. Jadi salah satu PR. Eksteriornya kalau menurut gue C arah gede, jadi butuh di repaint dan di repair body sedikit-sedikit. Interiornya C, butuh di salon lagi. Mesin terkategori C, butuh di maintain lagi nih guys. Di open di 58 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung ya cek di balai lelang Autobit guys. Lanjut nih, kita di mobil 40 jutaan, kita langsung coba screening aja. Kalau memang teman-teman lagi nyari nih, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia 2008. Ini kayaknya yang tipe LI, cuma nanti kita akan cek lagi. Ini manual transmission dengan odometernya sudah di 340 ribuan. Pajaknya mati di Oktober 2020 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C, di open cuma di 46 juta rupiah. Kita coba screening aja. Ini Xenia-nya yang masih yang tipe lama 2008 ya. Headlampnya sudah menguning semua, bempernya juga sudah harus di repair lagi. Velgnya OEM nih, dengan kondisi ban kurang lebih masih cukup oke ya, sekitar 60%-an. Ini yang langsung harus di repair nih adalah bagian bempernya karena klepnya sudah pecah nih dan hampir copot nih guys nih. Itu sudah ada fog lamp-nya juga di bagian depan dan kondisi masih cukup. Sayang di bagian eksteriornya nih kusam ya. Dan ini adalah kondisi di bagian cupnya, harus di repaint lagi keseluruhan bodinya dan repair body. Spion ini sudah ada sein di bagian cangkangnya. Lalu untuk di bagian nat-natnya nih masih terkategori cukup presisi. Cuman di bagian eksteriornya catnya kusam banget. Sudah ditambahkan roof rail nih aftermarket dan kondisi di bagian atasnya plafon seperti ini nih guys. Nah lanjut kita cek di sisi bagian belakang. Ini adalah Xenia XI ternyata, jadi ini yang 1300 cc. Stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang dan juga belum defogger ya untuk kaca belakangnya. Ada spoiler tambahan tapi sayang wipernya nggak ada nih guys, jadi harus dicari gantian wipernya.
Lanjut di sisi bagian sebelah kiri dari unit ini, ya catnya juga kusam ya, sama ya di sini ya. Terus kondisi di bagian keseluruhan natanya sih masih terbilang cukup oke. Cuman hanya butuh di repair body sedikit-sedikit dan di repaint keseluruhan body nih kalau menurut gua. Nah ini sudah dikasih pengait bumper ala-ala JDM begini nih. Kalau enggak ya mungkin akan copot kayak ya. Nah ini sayang nih untuk bagian eksteriornya menurut gua agak kurang. Oke nih guys, kita sedikit ngintip dari sela-selanya nih. Di interiornya sih joknya ya trim bawaan pabrik ya, cuman agak sedikit kusam. Door trimnya sih masih cukup ya. Sayang di bagian head unit ini bolong sama sekali, nggak ada ya. Terus di bagian dashboardnya seperti ini, bagian setir ya agak-agak sedikit menipis, sudah 300 ribuan kilometernya ya, cuman belum ada double blower tahun 2008 nih guys. Interior sih kategorinya kurang kalau menurut gua karena head unitnya nggak ada nih guys. Oke nih buat teman-teman yang nyari mobil keluarga atau operasional mungkin ya 40 jutaan. Di depan kita nih ada Daihatsu Xenia XI 1300 cc tahun 2008 manual transmission. Eksteriornya menurut gua kusam, interiornya kurang karena nggak ada head unitnya. Mesinnya terkategori C, di open di sini di harga 46 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Oke guys, jadi sekian aja nih untuk informasi yang bisa Douzo 21 berikan dari Balai Lelang Autobit pada siang hari ini. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada informasi menarik lainnya dari Douzo 21. Jangan lupa juga follow Instagram serta TikToknya Douzo 21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo 21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Douzo 21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.